Pak Sofyan kan udah nggak muda lagi ya, usia 52. Itu setiap hari yang dihadapi kondisi seperti ini, itu masih kuat, Pak? Ya, alhamdulillah masih, Mas. Usia boleh tua, tapi semangat nggak boleh tua. Buat semangat. Bohong loyo aja udah capek. Enggak. Sebentaran doang. Apanya? Ya kalau sebentaran doang udah. Ya, ini nih Pak. Kalau kayak gitu mah kurang atau Bo, kayak gini nih Pak. Nih. Tahan. Mbak Rita tolong tahan diri ya. Tamannya harus gitu. Tangan kunci. Tahan, Ibu Jangan Lisa. pikirin wanita mulu, Ibu cewek tahan mulu. ya. Pikirin nih kita nih. Ya, mau perlu saya siram lagi banyak. Tahan, emosinya tahan. Ini sekarang ini kita mau cari solusi. Jadi sebenarnya permasalahannya Pak Sofyan mau menikah lagi. Gimana tanggapan istri-istrinya? Enggak. Kita aja udah kekurangan Kalau semua. resikonya Pak Sofyan nikah siri di belakang ibu-ibu semua gimana? Tetap nggak setuju. Nggak boleh. Enggak. Tapi masih mau tetap sama-sama tinggal serumah. Ya, asal bisa berlaku adil, kita tetap bertahan aja. Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan? Ini istri-istrinya nggak mengizinkan, Pak. Ya, apa boleh buat kalau emang nanti mereka semua nggak mengizinkan, saya ceraiin semua. Saya Apa ya? Ceraiin Papa semua. mau dicerai, mau Saya nyerain udah pusing kita. mikirin kalian semua. Segampang gitu, ayah mau ceraiin kami. Nggak gampang ya, nggak gampang Papa menceraikan kita semua ya. Laki-laki kan Karena gampang, Papa tinggal bilang harus- cerai udah cerai. Ya, Itu- udah cerai, itu. tapi kan harus membiayai kita semua. Kita nggak didiamin aja. itu Mbak Rifkanya lagi hamil loh, Pak. Pakai mic-nya, Pak. Iya, Tapi Rifka. nggak mikir apa? Enak aja. Cerai-ceraiin aja. Lagian sebenarnya nih masalah sumber masalahnya tuh dari si Sofyan sendiri lagi. Nih ya, logikanya si Rifka ini kan yang dimanja konon. Tapi lagi hamil nih. Nah, dia udah berencana untuk nikah ke-6 kali. Itu dia. Artinya tidak ada rasa perasaan manusiawi terhadap perempuan dong. Tuh. Bener Iya, gak sih? benar. Harga perempuan Ya kan? seharusnya. Ini masih hamil nih. Tapi kamu udah mengucap mau menikah ke-6 kali gitu, minta izin. Itu artinya kamu memperlakukan mereka sebagai budak wanita kan? Nggak pernah merasa puas ya Iya. jadi orang. Tapi saya pusing, Mas. Pusing bukan solusinya menceraikan kita semua. Pusing mau nyari bini lagi. Lihat kalau kita. Pak Sofyan. Saya sampai bingung mau ngomong apa, Pak Sofyan. Kalau misalnya nih, kan sejauh yang kita tahu ya, dalam hukum itu kan diperbolehkan memang poligami, tapi cuma 4. Kalau Bapak mau menikah artinya harus ada 2 orang yang dicerai. Siapa kira-kira yang akan Bapak lepas? That's a good question. Ya, mungkin Saya yang pertama. Saya Ibu udah yang muak. 1, 2, 3, 4. Saya udah muak. Daripada Bapak kita jadi kayak mau nyerahin gini. kita berempat. Ya nggak bisa Nggak tuh bisa ya. dong Pak. Aku ada anak ya. Tonton dia hamil terus nggak diceraiin. Saya nggak mau. Lebih baik kita Terus cerai. Lebih baik kita diceraiin. cerai. Kalau mau cerai Tapi dia harus ngebiayain anak-anak kita. Harus ngebiayain. Nggak boleh lepas tangan. Lebih baik kita cerai daripada kita seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau cerai nggak apa-apa, asal jangan saya. Kenapa, Mbak? Soalnya kan saya nggak punya anak. Jadi kalau mereka kan kalau misalnya dia punya harta kan ke anak-anaknya. Kalau ini ke saya sendiri, jadi nggak kemana-mana. Tapi nggak tahu deh harta apa nih dia punya. Lah iya itu dia apa yang dia... Ya ada lah dikit-dikit paling Pak. Padahal kamu tadi paling menjelek-jelekan si ayah. Ya biarin kalau kalian semua cerai nggak apa-apa, biarin. Asal ini ke saya nggak apa-apa. Iya. Saya ngalah nggak apa-apa. Kamu tuh udah bilang. Tapi biarin. Jangan Kalau jelekin. kalian kan ada anak semua, saya nggak ada. Ya mentang-mentang nggak punya anak terus jadi biar hartanya ke kamu Ya iya, semua. biarin aja ke Ih, saya. sembarangan aja. Ya. Kita punya anak, kita harus juga dapat dong. Ya enggak lah, kan kalian yang mau minta cerai. Kalian mau kan cerai? Enggak, Saya nggak mau. Dia tadi bilangnya mau. Kenapa Enggak. sekarang nggak mau? Yang itu aja mau. Kamu mau kan? Ya, mau ngebiayain Kalau mau enggak? cerai aja Dia sama. nggak biayain. Berarti dia mentingin harta, Saya- bukan sebentar. harta. aja dong, saya Kalau dia dikasih harta baru dia mau diceraiin. Kalau enggak dia nggak mau. Ibu. Jangan dari saya cewek matre lo. Oh, biarin aja mau matang. Enggak kayak terserah. Ibu-ibu, sebentar saya mau tanya ya sekali lagi. Ibu Nisa kalau misalnya emang dicerai sama suaminya, Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu Tara, Enggak.
Kalau Ibu Dina, Nggak mau. Ibu Dina, Aku bersedia asal dia membiayai anak-anak aku. kalau Ibu Arnita, Enggak. Saya enggak. kenapa? Ya saya kan nggak punya anak. Kalau mereka kan udah anak semua. Saya nggak ada keturunannya. Oke, kalau Ibu Rifka, kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya lagi hamil. Kenapa? Lagi hamil muda. Hamil muda jadi manja, hamil muda. Udah cerai mah cerai aja, ngapain sih pakai hamil muda? Yang kamu Yang nggak punya anak sebentar. kamu nggak bisa ngasih keturunan. Saya mau tahu ya, saya mau tahu. Ibu-ibu ini mau tahu nggak sebenarnya Pak Sofyan tuh cintanya sama yang nomor berapa? Mau tahu nggak? Tahu. Mau tahu nggak tapi? Ya boleh. Jangan suruh saya tanya ya cintanya ke berapa. Karena Pak Sofyan sama sekali memperlakukan perempuan-perempuan ini sama aja. Cintanya jadi nggak ada yang true love. Nggak ada cinta sejati di 5 orang ini. Jadi benar-benar nggak cinta sama kita. Hanya Ya Allah, Papa. Nih ya, dia Cuma aja lagi omongannya doang ya. Dia aja lagi hamil, dia pengen Cinta nikah. makan tuh. Enak banget. Tuh kan nggak mau dicerai tapi Waktu dia nikah paling aja. paling Waktu membangkang. pacarannya dia pinter banget ngerayu-ngerayu, dapet ini, dapet itu, ntar ngomongnya Kalau dia balik, cinta, balik. dia kalau dia cinta, dia akan memperlakukan kalian secara adil, tidak mengeluh dan tidak akan ada istri yang keenam. Seperti itu. Dan tidak ada perdebatan seperti ini. Mereka omongannya pasti akan sama. Dia orang baik, dia selalu sama rata bagiin ini dan itu. Tapi yang terlihat di sini kan kacau berantakan. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Dia tuh nggak siap sebenarnya untuk banyak istri, tapi dipaksain. Jadinya kayak gitu. Urusan ini sama urusan bawah nggak sinkron. Kelihatan kok kalau mereka bener-bener bahagia, mereka nggak akan saling argumen di sini. Malahan yang lebih lucu, dia mau cari istri ke-6 buat solusi. Hah? Itu kan aneh. Iya. Itu yang kasihan, saya bukan yang lain gak kasihan ya. Saya prihatin dengan kondisi ibu-ibu semua. Tapi Iya. Mbak Rifka ya terutama lagi hamil muda dengan kondisi seperti ini. Lagi hamil tapi suaminya mau kawin lagi. Itu Iya, pasti coba bayangin. tertekan. Emang suami nggak tahu diri. Kayak Kaget gitu kan? tuh. Udah gitu Orang- belum lagi tekanan dari istri-istri yang 1-4. Maunya itu dilayanin semua mas, gitu maunya. Itu kalau misalnya diranjang tuh bareng-bareng gak sih misalnya? Saya juga nggak mau Enggak lah, Gigi lah. juga bekas Nggak Dia mau. sendiri-sendiri. Jadi kamar masing-masing kan kita Habis punya dari 5 situ kamar. Pindah. berangkat ke sini. Enggak, mamanya hari apa gitu. Dalam satu hari tuh pindah-pindah kamar. Iya. Misalnya 2 hari sama dia, 2 hari sama dia. Oh 2 gitu. hari nyampur sama kamu. Iya. 2 hari lagi nyampur sama dia. Iya. Ini dia. Padahal Pak Sofyan umurnya 52 ya. Makan telur buaya kali ya. Tangkur. Spraynya itu saya juga nggak mau lah kalau satu kamar, apalagi dia jorok mau saya. Enak aja gue jorok. Gue tuh selalu luluran, mandi. Mbak yang lihat nih gua Mbak udah Tara. Aja bau. Apalagi dengan itu tuh. Saya nggak mau banget geling nanti. Yang paling diem si Rifka ya, karena mesti dia udah si sedih muda. banget. Sedih mau kaget dia karena dia Iya. ngejebak. Waduh, ternyata istri kelima. dan lagi hamil gimana nih? Dia Tambah aja lagi stres tekanan banget. dari istri yang 1-4. Dan shock terapi lagi adalah tuh dia pegang tangannya. Ke Yang 6 manja. mau ke 6 bayangin. Mau ke-6, mau nambah. Kenal nggak sama yang ke-6, yang calonnya sekarang? Kalau ada mah saya becek-becek. Waduh. Ini dibejak-bejak. Ya, ngapain lagi? Mau ke-6, yang ke-5 aja liatin dulu nih gimana. Mau minta yang ke-6. Lihat aja depan mata saya. Pak Saya Sofyan, mau sekarang dipertahankan yang suka keputusannya ada membangkang. di Pak Sofyan. Ya, Gimana nih Pak? Apa yang mau akan Bapak lakukan? Ya, apa yang akan Bapak lakukan? Ya kalau melihat kondisi seperti ini, ya jujur saya melihat bahwa keluarga saya sudah nggak sehat, Mas. Wah. Sudah nggak sehat, masing-masing dengan tuntutannya. Sepertinya saya harus ya mengakhiri. Lihat aja Mas, di depan umum seperti ini. Tapi Ya karena bapak pikirannya cuma mau kawin dan kawin. Ya, ulah sendiri, itu Jangan sih. gitu. Ibaratnya banyak uangnya.
nikah lagi, ini lagi. Keluarganya aja. Ini istrinya pada nggak mau dibiayain dicerai kayak gimana begini. Pak? Mau kawin lagi. Hidup aja masih susah, mau kawin lagi. Ntar minta yang ke-6, udah 6 kita setujuin gitu ya. Ntar kawin Minta ke lagi. 7, ke-8, 9, 10 gitu Kawin iya lagi Pak. jadinya. Benar. Udah tinggal bawa tanah aja, pengen minta kawin lagi. Dicuci. Jangan pikirannya kawin melulu. Ya udah gini. Kawin tuh bukan solusi, tau nggak? Ya ibu nggak bisa ngomong gitu juga. Kan ini ibu juga Ya yang karena kedua. pemikirannya papa tuh maunya kawin itu buat solusi. Biar kita tuh nggak marah-marah. Dan kita diceraiin dan dia jauh-jauh dari kita. Kan maunya dia begitu. Oke. Si Rifka stres ya. Mbak Rifka, kalau Mbak Rifka sendiri maunya gimana? Boleh ceritain menggunakan mic. Ya sebenarnya saya nggak mau, itu sekarang serba salah gitu. Ya, karena udah kalau tahu kayak gini sebelumnya nggak mau. Tapi kalau kita lihat Mbak Rifka paling banyak perhiasannya ya. Ada cincin. Ya iyalah dimanja. Dasar kompor lo. Dia mau apa aja pasti dibeliin. Minta ini dikasih, minta itu Itu dikasih. Kalau kita minta itu nanti dulu ya Ma, saya cari uangnya Ini dulu. kan karena lagi hamil, lagi begini bawaan dede. Bawaan dede apa dede? Lupa, maksudnya Ya udah gini, Roy, solusinya apa menurut kamu Roy? Saya saya berharap si Pak Sofyan udah nggak menikah lagi, udah cukup di maintain ini aja, terus lebih adil lah dan lebih banyak ininya materi yang bisa dibagi. Sebenarnya saya lihat otak-otak mereka money oriented juga sih. Lebih ke cinta. Iya, lebih ke kebutuhan juga gitu, kebutuhan materi ya kan? Ya iyalah hari gini nggak butuh uang. Tapi kalau Siapa kebutuhan juga yang materi nggak kan butuh? sebenarnya artinya bisa digantikan oleh orang lain yang bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan. Betul nggak? Isi, cuman kita gimana ya, namanya kita udah ibaratnya suami istri kan ya ibaratnya yang menjaga juga gitu. Oh. Lagi juga kasihan Ada aja anak. Kalau kita sebenarnya. cerai, entar anak-anaknya gimana? Jadi ini Kan ngaturnya kasihan gimana? mentalnya. Gimana? Hari Senin siapa hari Senin? Ya nggak digituin Enggak juga juga. kali. Selasa. Enggak, kadang Enggak, kayak kadang-kadang. Kalau dia lagi mau Ter- aja, kalau kadang enggak ya enggak. Kadang Ya. kebanyakan yang ke ini nih. Enggak, karena kan kalau misalnya nih ya, ini ada 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti nambah 2 lagi dong. Nggak boleh. Mas Bayu enak aja sih bikin manas-manasin. Ntar dia minta nambah 2 lagi gimana Mas Bayu? Enggak, ya udah gini, Nggak boleh gini. gitu dong Mas Bayu. Ya mohon maaf ya. Kalau gitu gini, ibu-ibu. Itu kan berarti nyari solusi biar dia bisa hari Kawin Sabtu, lagi, dua Minggu. lagi. Gini, sekarang semua keputusan ada di Pak Sofyan ya. Pak Sofyan tadi seperti Roy bilang, ini istri-istrinya mencintai Bapak. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa mereka memilih bertahan. Tapi sekali lagi kami kembalikan keputusannya di tangan Bapak. Kalau Bapak merasa memang sudah mampu bisa memberikan kebutuhannya, tadi seperti ada yang dibilang ya udah oke, saya mau dicerai tapi penuhi kebutuhan anak-anak saya. Itu artinya kan udah ada syarat yang diajukan. Oke, dipisah asal dipenuhi syaratnya. Sekarang semua keputusan ada di tangan Bapak. Harapan kami mudah-mudahan beliau-beliau ini wanita yang harus dihargai harkat martabat. Iya. Ya, gini Mas, namanya sebagai suami, apa ya? Saya juga ingin dihargai, dihormati sebagai seorang suami. Dengan apa yang sudah saya berikan, nafkah lahir, nafkah batin. Ya, jangan terlalu banyak menuntut lah menurut saya gitu. Apaan? Enggak salah dengar. Nafkah lahir batin udah terpenuhi. Boro-boro kadang Begini, seorang suami itu memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Ya kalau mampu. Kalau mampunya enggak. cuma segitu ya terima. Jangan banyak menuntut Orang begitu. tua muda apa yang melahir batin? Nah, apa kebutuhan lahir terpenuhi. Nah, kenapa Bapak minta cari lagi yang baru lagi? Ya udah. Ini mudah-mudahan ya. Ini kan disaksikan oleh banyak orang Iya. ya. Ini Dan kan dalam bulan suci Ramadan juga ini lagi. bulan ya. baik Bulan ya. baik. Wah Pak, kalau Lebaran pusing banget pasti Bapak ya. Harus lah. 2, 3, 4. Tapi seandainya ya bisa Ini seragam semua kan nih kalau Lebaran? Iyalah seragam harus. seandainya kalau misalnya ini bisa ditata dengan baik ya, dirembukin misalnya pas lagi acara gathering dan event Lebaran, mereka bisa baik dengan baju yang sama, kemudian mereka silaturahmi, ya, aku rasa bagus juga kan. Gitu. Terus masak apa tuh opor segala macam mereka nyiapin dan keluarga besar
seperti itu misalnya. Iya. Oke, Puasa bagus. terakhir ada yang mau disampaikan Pak Sofyan buat istri-istri Bapak? Ya, jadi begini Mas, harapan saya sebenarnya cuma satu. Yaitu? Saya sebagai seorang suami sudah mencoba untuk berlaku adil, baik nafkah lahir maupun batin. Ya, tetapi namanya mungkin manusia ya, perempuan-perempuan ini kan kadang-kadang banyak tuntutan gitu loh. Satu dikasih, satu merasa iri. Yang satu dikasih, yang lain juga merasa iri. Jadi saya pikir begini, kebahagiaan rumah tangga itu terutama sebagai seorang suami tergantung bagaimana istrinya. Kalau misalkan suami pulang kerja capek, ya bagaimana memperhatikan suami, begitu. Iya. Minta diperhatiin. Ya Kurang udah. apa Pak kami semua memperhatiin Papa. Ya udah. Belain, bilangnya begini begitu enak banget yang ngomongnya. Ya Tiap udah, hari ini kita perhatiin, sekarang masih gini ya, kurang juga. keluarga Bapak sebentar lagi akan kehadiran satu anggota baru yang sekarang ada di rahimnya Mbak Rifka. Ya, jadi mudah-mudahan ini sekarang masalahnya bisa fokus ke kelahiran yang bayi dulu. Kalau saya boleh kasih saran sih Pak, sepertinya ya apapun rencana Bapak, yang penting sekarang tuh fokus ke calon jabang bayinya. Iya. Dan kebahagiaan ibu-ibu semua ini boleh dibicarain di rumah baik-baik ya, tanpa emosi. Ibu Tara juga ya, tanpa emosi supaya bisa lahir solusi. Karena kalau pakai emosi akhirnya cuma debat kusir, capek, nggak akan Iya. kelar-kelar. Ya, baik ya. Kan nggak mau seperti kursi goyang, bergerak, mau ngomong, nggak mau, tapi nggak kemana-mana situ doang gitu. Tanya saya terakhir, Pak Sofyan, setelah semua ini terjadi, setelah kita udah berdebat dan diskusi, masih mau kawin lagi nggak? Ya sebenarnya begini Mas, kalau Nggak, masih atau tidak? Pertanyaan langsung jawab, itu sederhana pertanyaan. ya satu syarat Mas, yang penting mereka tidak banyak nuntut, saya tidak akan. Masih atau tidak? Masih ingin Masih keenam ingin. atau tidak? Masih atau tidak? Masih ingin kawin lagi untuk yang keenam atau tidak? Saat ini saya fokus untuk rencana kelahiran putri saya ini. Jadi nggak mau kawin lagi? Entah nanti. Aduh, Entah nanti ya. Ya udah oke. Ya Udah selesai. Terima kasih Pak Sofyan, Ibu-ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan menuju Terima rumahnya ya. Ibu boleh meninggalkan studio, Bapak boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik buat kebahagiaan ibu-ibu. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusinya. Mohon maaf kami tidak bisa bantu banyak. Mbak Rifka, mudah-mudahan sehat terus ya. Makasih Mas Bayu. Untuk ya Ibu. Ya, terima kasih Mbak ya. oke, makasih, bye-bye. Terima kasih Mas. Bersikaplah secara adil dalam hal apapun, karena semua itu akan berdampak pada kebahagiaan.